In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Kita akan membaca Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Matius yang kita baca pada hari ini, kita baca dalam kaitannya dengan pesta Santa Teresia kanak-kanak Yesus, atau yang sering disebut Santa Teresia Lisieux. Hari ini permenungan saya akan saya arahkan pada momentum bahwa hari ini adalah hari pertama tanggal 1 bulan Oktober sebagai bulan yang didedikasikan kepada Ibu Maria sebagai bulan Rosario Suci. Maka permenungan harian ini akan saya tempatkan dalam konteks itu. Tentu saja Santa Teresia kanak-kanak Yesus atau Santa Teresia Lisieux bisa dikatakan sebagai seorang suci yang devosinya kepada Ibu Maria dan terutama kanak-kanak Yesus begitu besar. Kita sebagai murid-murid Kristus disebut sebagai anak-anak Bunda Maria juga. Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 disebutkan dengan jelas. Ibu Maria dipercayakan kepada Yohanes, murid terkasih, sebagai ibunya. Dan Yohanes sebagai murid terkasih Yesus diserahkan kepada Ibu Maria sebagai anaknya. Maka kalau kita menerima Ibu Maria dalam semangat ini, kita pun boleh bangga karena kita seperti murid terkasih yaitu Yohanes menerima Ibu Maria sebagai ibu kita, dan kita diterima sebagai anak-anaknya. Santa Teresia Lisieux atau Santa Teresia kanak-kanak Yesus mempunyai devosi itu. Tidak mungkin Santa Teresia kanak-kanak Yesus sampai disebut kanak-kanak Yesus begitu berdevosi kepada kanak-kanak Yesus dan kemudian melupakan ibunda yang mengandung, melahirkan, dan menyusui kanak-kanak Yesus. Maka kita boleh percaya dan yakin seiring dengan devosinya kepada kanak-kanak Yesus, Santa Teresia Lisieux pun memiliki devosi yang kuat kepada Ibu Maria. Nah, terkait dengan bulan Oktober sebagai bulan Rosario Suci, apa yang bisa kita renungkan? Bersama Ibu Maria, kita berdoa merenungkan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus melalui dan bersama Bunda Maria. Maka ada ungkapan per Mariam ad Jesum. Bahkan bukan hanya ad Jesum, tetapi juga ad Patrem, ad Spiritus Sancti. Setiap kali kita berdoa rosario, kita mengawali dengan seruan Salam Putri Allah Bapa, Salam Bunda Putra Allah, Salam Mempelai Roh Kudus. Apa ada dalam kitab suci dasar yang menunjuk relasi Ibu Maria dan Tritunggal Maha Kudus? Oh,
itu sangat jelas ketika malaikat Gabriel memberi kabar gembira kepada Santa Perawan Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, dan yang dikandung adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Disinilah aspek trinitaris Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kesatuan kasih berelasi dengan Santa Perawan Maria. Kitab suci dalam Injil Lukas disebut dengan jelas. Injil Lukas bab 1 ayat 31, ayat 32, dan ayat 35. Di dalam teks itulah relasi Ibu Maria dengan Tritunggal Maha Kudus terjadi. Kita bersama-sama selama bulan Oktober diajak untuk merenungkan sejarah keselamatan itu. Dalam tradisi Gereja Katolik, doa kita bersama Ibu Maria kita lakukan sebagai permenungan sejarah keselamatan itu. Sejak Ibu Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel sampai Ibu Maria dimahkotai dalam kemuliaannya. Dan di antara itu kita merenungkan karya-karya publik Yesus dalam peristiwa cahaya, merenungkan kisah sengsara Kristus dalam peristiwa sedih, merenungkan peristiwa mulia kebangkitan Kristus. Maka dalam setiap rangkaian peristiwa-peristiwa Rosario itu kita merenungkan sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah melalui dan bersama Bunda Maria untuk kita semua, untuk seluruh umat manusia. Karena itu, kalau orang Katolik berdoa Rosario atau yang lainnya dalam devosi kepada Bunda Maria, pertama-tama harus disadari bahwa ini bukan berarti orang Katolik menyembah Maria, apalagi sampai menggeser dan menggantikan disposisi Allah. Sama sekali tidak. Justru bersama Bunda Maria kita berdoa, kita sampai pada Tritunggal Maha Kudus. Bagian ini harus kita sadari dengan baik supaya tidak terjadi salah paham, salah pengertian yang membuat kita kemudian memiliki paham yang salah dan pengertian yang salah pula. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks itulah maka bulan Oktober dipersembahkan oleh gereja sebagai bulan Rosario Suci. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita, sehingga kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam